Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang sahabat Lira semuanya. Apa kabar? Semoga sahabat Lira semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Selamat datang kembali lagi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Bersama saya lagi untuk acara Bincang Sehat live Instagram di Rumah Sakit Lira Medica. Nah, kali ini tema yang akan kita angkat adalah mengenai manfaat fisioterapi untuk kesehatan jantung, khususnya untuk yang pernah punya riwayat menderita jantung atau pernah melakukan tindakan operasi. Ya, nantinya bagi sahabat Lira semuanya yang memiliki pertanyaan mengenai tema yang kita angkat hari ini, yaitu tentang manfaat fisioterapi untuk kesehatan jantung, nanti boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau di dialog box Q&A yang ada di samping kolom komentar di Instagram di bawah ini ya. Nanti akan saya bacakan untuk dijawab langsung bersama narasumbernya. Kali ini kita bersama saya nanti akan bergabung narasumbernya langsung dari fisioterapisnya, yaitu dengan Mas Bayu Purnayoga, maaf. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih dengan terapisnya, bagaimana sih sebenarnya manfaat fisioterapi untuk kesehatan jantung itu sendiri. Baik, nanti sambil menunggu pembicaranya bergabung, mungkin saya akan menyampaikan dulu beberapa informasi terkait layanan Rumah Sakit Lira Medica. Yang pertama adalah kita saat ini tetap melayani kondusif siapapun pasien atau sahabat Lira yang ingin berobat. Jadi tidak perlu khawatir untuk langsung mengunjungi Rumah Sakit Lira Medica. Jika Anda ingin datang langsung ke Rumah Sakit Lira Medica, bisa datang dengan aman dan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Juga selain itu, kita juga membuka layanan untuk telekonsultasi dengan menghubungi nomor WhatsApp di 0898 845 2555 atau melalui perjanjian online yang mungkin beberapa udah punya ya aplikasi online-nya. Adalah kita memiliki aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, yaitu di Google Play Store juga udah ada dan App Store juga ada, itu bisa di-download gratis. Melalui appointment di situ juga bisa. Jadi ketika telekonsultasi ini dilakukan, apabila ada resep yang mungkin diberikan kepada pasien, obatnya nanti akan kita kirim langsung ke alamat rumah pasien. Oh iya, selain itu juga Rumah Sakit Lira Medica kita memiliki layanan vaksinasi imunisasi drive-thru. Jadi untuk Bapak atau Ibu yang memiliki anak yang memiliki jadwal imunisasi tapi masih merasa khawatir untuk memasuki area rumah sakit, bisa dilakukan dengan drive-thru, yaitu kita melakukan imunisasi baik untuk anak maupun dewasa hanya di dalam mobil atau di sekitar posko yang sudah kita sediakan. Oh iya, selain itu juga untuk kita membuka layanan untuk setelah diskusi ini adalah ada konsultasi gratis dan door prize ya. Itu bisa daftarnya melalui link di bio Instagram, nanti bisa daftar di situ, tinggal isi data diri dan nanti di akhir periode Agustus ini nanti kita umumkan siapa yang dapat konsultasi gratis, termasuk di Bincang Sehat yang sebelumnya. Sudah bergabung bersama saya saat ini dengan Mas Bayu Purnayoga selaku fisioterapis di Rumah Sakit Lira Medica. Baik, apa kabar Mas Bayu? Baik Mas Agil, selamat siang. Oke. Mas Bayu, jadi kan kita tema hari ini adalah tentang manfaat fisioterapi untuk kesehatan jantung. Ya, betul. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat umumnya mungkin bagi pasien, bagi sahabat Lira yang memiliki keluhan ke arah sana, atau khususnya untuk pasien yang pernah melakukan tindakan itu sendiri untuk misalkan operasi gitu ya. Sebelum kita jauh tanya jawab tentang fisioterapi untuk jantung ini, mungkin
dari Mas Bayu bisa menjelaskan dulu nih sedikit overview tentang sebenarnya fisioterapi untuk kesehatan jantung itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu. Oke, ya terima kasih kepada Mas Agil ya untuk kesempatannya. Ya, Perkenalkan, nama saya Bayu Purnayuga, fisioterapis di Rumah Sakit Lira Medica. Eh, ini kita mengambil tema yaitu manfaat fisioterapi pada kesehatan jantung. Ya, yang pertama ini fisioterapi ya, fisioterapi. Mungkin ada ya sedikit orang awam mengetahui fisioterapi itu apa gitu. Apa sih kerjanya fisioterapi atau fisioterapi itu gimana gitu kan? Ini saya akan menjelaskan fisioterapi itu sendiri ya. oke. Fisioterapi itu yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok, yaitu bertujuan untuk mengembangkan yang pertama memelihara, kemudian memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual. Bisa menggunakan alat, manual terapi, kemudian terapi latihan, dan lain-lain yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi gerak tubuh ya. Itu dari fisioterapi. Mengembalikan fungsi gerak tubuh Fungsi ke gerak normal tubuh kembali gitu ya. ke Pada normal semestinya. ya. Ya, betul Mas Agil. Baik. Oke, di sini kan dengan tema kita yaitu manfaat fisioterapi pada kesehatan jantung ya. Fisioterapi pada kasus jantung itu gimana sih caranya fisioterapi bisa terapi jantung? Nah, mungkin ada teman-teman atau orang-orang yang bertanya, padahal jantung kan di dalam gitu kan, di dalam organ gitu. Itu sama aja kan mengembalikan fungsi gerak tubuh normal lah. Kalau kita jantung kita ada bermasalah atau ada gangguan, otomatis gerak tubuh kita pun terhambat gitu Mas Agil. Atau enggak ada keterbatasan gitu ya, karena darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh itu terganggu gitu. Di sini fisioterapi pada kasus jantung ini yaitu fisioterapi yang menangani penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular ya, terutama jantung. Itu di mana terapis itu menangani kasus-kasus jantung ya, misalnya PJK, penyakit jantung koroner, terus penyakit jantung bawaan, dan lain-lain ya, banyak kasus-kasusnya. Ini bertujuannya untuk mengembalikan sistem kerja jantung. Ya ini mengedarkan darah yang berisi oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, jadi biar proses penghantaran darah ke seluruh tubuh itu lancar gitu. Oke. Yang selanjutnya mungkin yang pertama itu jantung ya. Mungkin yang pertama itu jantung. Jantung itu saya bawa gambarnya. Seperti ini Mas Agil. Tahu? Ini jantung. Ya. Ini hitam putih ya Mas. Oke, berarti ya, ini kita jantung. Seperti ini gambarnya. Ini jantung ini itu adalah organ vital ya, yang bertugas untuk menerima memompa darah ke seluruh tubuh. Ini mempunyai ukuran sekitar sekepal tangan Mas Agil. Ya, sekepal tangan seperti ini ya. Rata-rata sekepal tangan. Nah, ini beratnya itu sekitar 200 sampai 425 gram ya. Jadi setiap jantung, ya betul, jantung orang tuh beda-beda Mas Gil. Jadi ada yang tergantung ini tangannya mungkin ya. Emang sekitar 200 sampai 425 gram gitu. Fungsi jantung itu siapa? Fungsi jantung itu sendiri yaitu memompa darah ya ke seluruh tubuh. Yang pertama, ini sebagai alat transportasi
nutrisi ya, nutrisi ke seluruh tubuh, oksigen, sekaligus mengangkut zat sisa-sisa dari darah yang mengandung karbon dioksida ya. Itu biasanya itu bisa bertukar di paru-paru ya dari proses difusi itu sendiri. Bagian-bagian jantung mungkin ada yang belum tahu ya, sekilas aja ya Mas Agil ya. Mungkin ada 4 bagian jantung, itu ada 4 bagian ya, seperti ini. Di sini ada 4 ya, ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Itu masing-masing bagian berfungsinya beda-beda Mas. Di samping itu ada katup-katupnya juga, katup aorta. Yang pertama ada carpus pulmonalis, tricuspidalis sama bicuspidalis atau enggak disebut carpus mitral. Itu sedikit pengetahuan tentang jantung ya. Untuk ke fisioterapi itu sendiri, jadi orang tuh caranya fisioterapi pada kasus jantung itu gimana gitu kan, ada ya orang-orang yang menanyakan seperti itu. Jadi untuk terapi awal ya, untuk misalnya orang habis operasi Mas Agil ya, misalnya operasi penyakit jantung koroner kan, habis operasi ya, itu kita bisa menangani di hari itu juga Mas ya. Nah misalnya atau enggak kita untuk ada fisioterapi jantung ini ya, untuk fisioterapi jantung ini kan memang bisa dilakukan bagi orang yang sehat atau habis yang sudah menjalani operasi. Nah kalau misalkan untuk menjalani operasi itu seperti apa misalkan mekanismenya? Misalnya kita mungkin kalau yang orang sehat misalnya ada yang hipertensi kan Mas ya, ada gangguan jantung, kita harus yang terlebih dahulu kita harus anamnesa Mas, anamnesis fisioterapi, yaitu yang kita tanya keluhan pasien itu, kemudian mempunyai riwayat. Nah, jadi kita anamnesa sendiri itu bisa mencangkup inspeksi ya, palpasi, perkusi, palpasi, inspeksi mungkin teman-teman ada yang belum tahu inspeksi, palpasi itu apa ya Mas ya, yang di luar sana. Mungkin untuk inspeksi kita melihat. Jadi untuk pasiennya atau klien kita melihat wajahnya itu pucat atau tidak gitu. Kemudian dia di dada tuh menahan nyeri atau tidak gitu. Kemudian apalagi warna di ujung-ujung ekstremitas ya, misalnya kuku. Nah di kuku kita bisa menggunakan ekstremitas tuh bagian tubuh ya, bagian tubuh. Bagian tubuh misalnya kuku ya, kalau kita pencet putih kan Mas ya, terus putih kembali seperti semula merah. Bagian kuku mungkin ada yang kita pencet jadi putih terus kembali merah. Itu bisa kita lihat Mas. Jadi kalau sekiranya kita pencet kembali cepat, itu berarti jantungnya normal, tidak ada gangguan. Misalnya ada berarti semakin lambat kembali warna ke seharusnya, itu berarti ada sedikit gangguan lah ya. Ya, terus kemudian apa lagi? Kemudian untuk mengetahui kasus jantung itu sendiri, kita juga menanyakan palpasi. Palpasi itu sendiri yaitu di dada itu nyeri atau tidak gitu. Jadi mengetahui kalau kita pencet ya Mas ya, palpasi itu pencet ya Mas ya, memegang, mengetahui adanya nyeri atau tidak misalnya di dada gitu. Kita bisa mengetahui dari situ Mas. Misalnya cuman ototnya tegang aja, ada 3 biasanya Mas. Kalau pencetusnya bisa karena otot tegang, bisa karena gangguan paru dan jantung. Itu beda-beda. Kalau misalnya gangguan otot, biasanya itu di satu pencet satu sisi tuh nyeri.
Kalau gangguan paru, misalnya kita menghirup napas terasa sakit atau menghembus napas terasa sakit itu nyeri, nah itu bisa karena paru. Nah, otot jantung itu bisa, kalau yang jantung di angina pectoralisnya, bisa dengan memencet ujung-ujung tangan, nah itu bisa terjadi. Oke, selain untuk memeriksa ujung tangan seperti itu, ada lagi pemeriksaan lainnya? Ada, kita bisa perkusi ya. Perkusi itu mengetahui batas-batas jantung. Auskultasi baru mendengarkan, Mas. Auskultasi itu kita menggunakan bunyi jantung dengan menggunakan stetoskop. Tahu kan stetoskop, Mas? Tahu kan? Ya. Pasti tahu yang bisa ini kan. Nah, yang buat periksa dokter biasanya ini, ya. Itu bisa menggunakan stetoskop untuk mengetahui suara bunyi jantung itu sendiri. Ya, misalnya ada bunyi jantung itu ada dua, Mas. Bunyi jantung itu loop, dup gitu bunyinya. Bunyi jantung satu itu loop, bunyi jantung dua itu dup ya. Nah, ini kalau ada bunyi aksesoris misalnya loop, dup, dup, nah itu bisa adanya gangguan, Mas. Biasanya ada bunyi jantung tiga, bunyi jantung menerta. Nah, begitu. Kemudian untuk mendengarkan bunyi suara katup, katup jantung. Di jantung ada 4 katup, bisa terdengar ada kayak suara murmur gitu, bising. Kemudian gesekan-gesekan organ jantung itu sendiri, yaitu misalnya pada perikardium, lapisan jantung itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk melakukan treatment ya, misalnya kan setelah kita anamnesis dari identitas pasien, pemeriksaan fisik dan lain-lain, nah kita juga harus memprogramkan treatment ya, treatment yang tepat untuk kasus jantung atau penyakit jantung itu sendiri ya. Semisal kita ambil contoh kasus dari pos operasi aja ya, Mas ya. Kita setelah pasien operasi jantung itu sendiri, kita ada 3 fase. Ada 3 fase treatment, ada 3 fase untuk rehabilitasi jantung itu sendiri. Yang pertama itu fase 1, fase inpatient. Yang kedua, fase outpatient. Kemudian yang fase 3, fase long term maintenance ya. Saya akan menjelaskan fase-fase itu sendiri berikut dengan latihan-latihannya. Jadi setiap fase itu ada treatment khusus. Jadi nggak sembarangan memberikan treatment karena ini berhubungan dengan jantung ya. Jantung itu intinya gitu. Jadi yang menyuplai darah itu jantung. Jadi untuk treatmentnya harus benar-benar pas gitu, sesuai dosis. Oke. Yang pertama misalnya fase 1 itu fase inpatient ya, Mas. Ini fase yaitu program yang inpatient fase 1 ini dilakukan pada pasien dalam perawatan, misalnya di rumah sakit, di ruangan, posisi masih di ruangan ya. Ya, betul sekali. Ini seperti tujuannya fase 1 untuk rawat inap. Oh gitu, ya. Ini tujuannya itu yang bertujuan menghindari pasien dari penyakit-penyakit lain, misalnya spasme atau dan tirah baring lama ya, Mas. Bisa kalau kita habis operasi biasanya pasien tuh nggak mau gerak gitu, jadi tirah baring sangat lama. Kita bisa masuk dalam di situ, Mas, kita fisioterapi dengan melakukan treatment. Yang pertama ini kita breathing exercise, yaitu dengan cara kita menghirup napas dalam sampai hembuskan pelan-pelan. Nah, biar sirkulasi oksigen kita masuk untuk proses difusi, untuk pencampuran oksigen dengan darah ya. Dan untuk relaksasi otot bantu napas itu sendiri kan. Kemudian mobilisasi bertahap. Ini yang untuk fase pertama ya, fase di dalam masih di rawat fase inap. Ya.
itu mobilisasi. Jadi misalnya otomatis pasien lemas ya, tiduran gitu ya Mas ya. Kita bisa menggerakkan anggota gerak atas ya. Anggota gerak atas tuh tangan, anggota gerak bawah itu kaki ya. Kita bisa mulai dari kepala, tangan. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa mengangkat tangan, mengangkat kaki, dan lain-lain, nah, kita bisa diajarkan untuk duduk tegak. Oke, berarti tadi Duduk gerakan tegak, kaki dan tangan itu masih dalam keadaan berbaring gimana? ya? Ya, misalnya berbaring, otomatis masih lemas. Jadi kalau pasien belum mampu untuk mengangkat sendiri, kita bisa fasilitasi, kita bantu dengan mengangkatnya, ya, supaya otot pun bisa berkontraksi, gitu, Mas. Oke, terus selanjutnya? Selanjutnya, jika semua tangannya, kakinya sudah bisa digerakkan, kita bisa duduk tegak ya Mas. Nah itu juga harus hati-hati. Nah, jadi dari duduk bersandar di bed ya, bed kan ada bed kita kan, bednya kan ada yang dinaikkan, diturunkan gitu kan, bisa dinaikkan. Nah, kita mungkin awalnya kita dari situ dulu, dinaikkan, baru kita kalau sekiranya sudah bagus, baru kita latihan duduk tegak gitu. Jadi biasanya 1-3 hari. 3 hari, oke. Itu, terus ya. Untuk selanjutnya? Selanjutnya, jadi untuk melakukan mobilisasi yang tadi ya Mas, itu harus memperhatikan heart rate itu sendiri Mas. Jadi sebelum latihan kita ada menghitung denyut nadi per 1 menit ya, denyut nadi per 1 menit. Nah jadi kita harus memantau denyut nadi itu 1 menit sekitar 60-100 detik. Nah, jadi kita harus memantau denyut nadi itu sendiri. Jadi kalau misalnya kelelahan, otomatis denyut nadinya semakin kencang. Nah, itu kita harus latihannya harus diturunkan gitu. Supaya nggak naik denyut nadinya. HR-nya, heart rate ya. Heart rate-nya, oke. Yes, heart rate. Nah, untuk itu lanjut ke fase 2. Nah, jadi fase 1 itu kita dirawat ya, di bed ya. Untuk fase 2 outpatient yaitu kita memberikan edukasi kepada pasien untuk latihan di rumah ya. Jadi udah pasien ini udah masuk fase rawat jalan ya. Ya, rawat jalan, betul sekali Mas Agil. Nah, itu kalau yang ke fase 2 itu banyak di sini latihan-latihan treatment yang kita lakukan ya. Seperti yang pertama latihan kebugaran fisik, bisa senam jantung ya. Sekarang kan banyak senam-senam, bisa ada senam jantung, senam aerobik, aerobik juga bisa. Kemudian senam-senam lainnya yang bertujuan untuk kebugaran ya. Kemudian untuk latihan fisik, misalnya untuk angkat beban tapi yang ringan dulu ya, misalnya angkat tangan. Kita menggunakan beban 1 kilo dulu atau setengah kilo gitu. Jadi untuk strengthening juga untuk penguatan untuk jadi alir darah yang mengalir ke badan itu bisa dipacu dengan gerakan-gerakan itu ya. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Di samping itu untuk fase 2 ini kita juga harus di latihan itu juga harus menggunakan dosis latihan.
Terus latihan itu sendiri berguna sangat penting untuk kelangsungan atau penyembuhan dari operasi itu sendiri. Misalnya untuk gerakan-gerakan tangan itu kita bisa dari yang 5 dulu bisa, 5 kali angkat, kemudian kalau sekiranya masih kuat bisa 8, bisa 10 gitu. Jadi sesuai kemampuan pasien itu sendiri. Jangan lupa kita harus kontrol heart rate-nya itu. Heart rate. Ya. Jenutnya di itu. Selanjutnya kita masuk ke fase 3. Fase 3 ini yaitu fase kita memaksimalkan kebugaran kita. Memaksimalkan kebugaran kita bisa banyak treatment ya. Bisa menggunakan mungkin Mas Agil pernah jogging atau renang atau main sepeda? Ya. Pernah? Berarti memang untuk latihan-latihan yang cocok itu adalah yang tadi disebutkan ya? Atau ada yang lain? Ya, bisa bersepeda ya. Bersepeda, kalau kemudian jogging kecil-kecil ya. Biasanya muter-muter komplek atau muter-muter ngukur dalan. Ngukur dalan. Kemudian bisa dengan melakukan hobi ya, hobi. Biasanya hobi kita misalnya bulu tangkis ya. Misalnya hobi saya ya Mas ya. Hobi saya itu bulu tangkis, berenang. Nah, itu bisa dilakukan latihan itu. Jadi latihan di fase 3 ini bisa dengan hobi, bersepeda, jogging, dan latihan yang lain. Misalnya aktivitas rekreasi, berkendara, mungkin touring, nah itu bisa. Jangan lupa di samping latihan dalam fase 1, 2, 3 itu kita harus memperhatikan pola makan kita ya. Jadi pola makan itu juga berpengaruh ya Mas. Misalnya jangan makan gorengan gitu ya Mas ya. Kalau orang Indonesia tuh kalau nggak makan gorengan tuh belum makan. Oke? Iya, betul. Ya kalau bisa mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat ya. Tinggi serat, tinggi omega 3, kemudian protein yang rendah lemak, kemudian mineral, terus antioksidan dan lain-lain. Di treatment itu kita juga memperhatikan pola makan kita ya. Pola makan kita apa sih pola makan yang dilarang ya? Yang dilarang, misalnya nih hindari kolesterol, misalnya gorengan ya. Kemudian daging olahan misalnya sosis atau kornet ya, itu hindari. Maksudnya di situ banyak zat-zat yang berbahaya yang menghambat proses Mas Bayu, jantung itu sendiri. Oke. Mungkin balik lagi ke balik lagi ke antara fase 1, fase 2 dan fase 3 di fisioterapi ini. Karena kan kira-kira berapa lama yang dilalui oleh pasien itu sendiri ketika menjalani fase-fase itu sendiri. Misalkan dari fase 1 mungkin berapa lama mereka harus menjalani. Terus kapan harus bisa dilanjut ke fase berikutnya. Jadi untuk fase 1 itu fase tirah baring ya, bukan fase perawatan ya. Yang harus dipantau oleh perawat, gizi dan fisioterapi sendiri ya. Itu bisa 1 sampai 3 hari atau enggak 1 sampai 3 hari. Maksimal 1 minggu ya, tergantung maksimal 1 minggu. Tergantung kondisi pasien itu sendiri ya. Iya, betul sekali. Baik, terus untuk di fase kedua ini kan memang pasien bisa dibilang udah bisa dibolehkan pulang ya. Nah, ya, itu berapa lama hingga akhirnya dia bisa melakukan fase terakhir yang fase ketiga? Itu untuk fase yang kedua itu fase outpatient. Fase outpatient itu
kita edukasinya kita di rumah ya untuk latihan pasien latihan sendiri ya. Kita bisa sekitar 1 sampai 3 bulan untuk cukup lama ya. Ya, sedikit agak lama masalahnya untuk penyesuaian jantung itu sendiri ya. Jadi latihan-latihan ini banyak yang seperti tadi jogging, bersepeda, hobi ya. Itu bisa dilakukan sehari maksimal 2 kali ya. Biar tidak terlalu lelah atau tidak mungkin sekarang sore tuh padat atau enggak manajemen waktu intinya. Siap. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Instagram, mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik sih, karena apa dampak apa untuk pasien jantung jika tidak di fisioterapi? Tadi kan kita berbicara memang seharusnya pasien yang memiliki riwayat atau pernah operasi kan ada terapi-terapi yang harus dijalani. Nah ini misalkan pasiennya mungkin bandel gitu ya, apa sih yang dampak apa yang misalkan tidak bisa dialami jika tidak dilakukan fisioterapi? Dampak dari untuk pasien jantung jika tidak di fisioterapi gitu. Yang pertama, jadi jantung berfungsi untuk mengalirkan darah yang penuh dengan oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Jika jantung itu misalnya lemah, otomatis darah yang supply ke seluruh tubuh itu juga terhambat ya. Jadi untuk dampaknya itu sendiri, misalnya kita naik turun tangga, itu kan butuh membutuhkan suplai darah lebih ya. Jadi kalau misalnya jantung itu kurang memompanya kurang bagus, diakibatkan karena dosis terapinya itu tidak baik atau tidak diterapi, nah itu bisa berpengaruh Mas Agil. Jadi proses untuk rehabilitasi jantungnya tuh terhambat, yang menyebabkan suplai darah yang ke seluruh tubuh tuh berkurang. Darah kan bisa kita edarkan ke paru-paru, ke otak, ke bagian tubuh manapun. Nah, kalau terhambat, nah pastinya ada sesuatu gitu ya Mas ya. Nah, jadi pentingnya fisioterapi itu. Jadi untuk memaksimalkan kerja jantung itu sendiri yang tadinya lemah habis operasi, untuk mengembalikan fungsi jantung secara normal. Seperti itu. Nah, jadi bisa lemas, bisa gampang lelah, capek. Nah, itu salah satunya, Mas. Terus dalam berpikir juga terganggu, konsentrasi terganggu, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya. Terus untuk Mas Bayu, untuk fisioterapi sendiri sebenarnya tahapan untuk berobat di fisioterapi itu gimana sih untuk jantung? Kan kita tahu misalkan untuk pasien sendiri kan dia melalui rehabilitasi medis dulu ya, Mas Bayu. Apakah memang maksudnya urutan yang dilakukan di sini itu seperti apa ya? Jadi kita misalnya dari jantung, dari dokter spesialis jantung ya, nah, kita mungkin minta rujukan ke dokter rehabilitasi medis ya, untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang, kemudian dari situ dari dokter rehabilitasi medisnya itu kita programkan ya.
Jadi dari dokternya diprogramkan untuk fisioterapi bisa satu minggu 3 kali, tergantung keparahan kasus jantung itu sendiri. Kalau sekiranya kita butuh setiap hari, ya kita programkan untuk setiap hari untuk ke fisioterapinya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mungkin cukup untuk hari ini. Nanti kita akan coba mengangkat tema lainnya tentang fisioterapi, karena memang banyak sekali di unit fisioterapi ini yang bisa diinfokan ya. Dari fisioterapi itu sendiri kan ada terapi bicara, okupansi terapi dan lain-lain. Baik, mungkin Mas Bayu untuk hari ini terima kasih sudah bergabung, sudah menjelaskan ke kita bagaimana manfaat fisioterapi untuk kesehatan jantung. Ya. Oke, sampai jumpa mungkin nanti di sesi berikutnya, Mas Bayu. Terima kasih. Ya, mungkin kalau ada perbincangan saya yang kurang ini saya mohon maaf. Mungkin ada pesan terakhir, closing statement untuk sahabat Lira di rumah untuk misalkan bagaimana sih kalau misalnya untuk fisioterapi jantung itu seperti apa dan manfaatnya apa? Mungkin ada pesan-pesan. Oke, jadi cintai tubuh kita ya, cintai jantung kita karena organ jantung ini sangat vital ya. Yang pertama ini hindari untuk laki-laki ya merokok, baik perokok aktif, perokok pasif. Masalahnya itu sangat berpengaruh sekali bagi jantung itu sendiri ya. Yang kedua, jaga pola makan ya. Jadi kita harus jaga pola makan betul, tinggi serat yang tadi saya sebutkan untuk ininya ya. Kemudian yang kedua itu olahraga ya, penting. Karena jantung harus dipacu tidak untuk kalau kita rajin olahraga otomatis kita jarang capek. Gitu intinya. Kalau kita jarang olahraga pasti aktivitas yang dipaksa tinggi itu pasti kita gampang lelah. Intinya gitu. Budayakan hidup sehat, rajin olahraga, kemudian hindari merokok, berpikiran positif. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Baik, terima kasih juga untuk sahabat Lira semua yang mungkin mau berkonsultasi secara langsung, misalkan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Lira Medica atau bisa cek jadwal di link di bio Instagram ya. Untuk perjanjian untuk telekonsultasi juga bisa dilakukan melalui WhatsApp di 0898 845 2555. Oke, itu aja hari ini dari kami Rumah Sakit Lira Medica. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita jumpa lagi di bincang sehat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.